Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini, malam hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memuliakan Tuhan, punya kesempatan untuk bisa berbakti kepada Tuhan. Jika sepanjang minggu hari yang sudah kita lewati semua dalam anugerah Tuhan, dan oleh sebabnya kita tidak pernah berhenti bersyukur kepadanya oleh karena kemurahan dan kebaikan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebabnya sebagai ucapan syukur kita hari ini bahwa kita memberikan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Nah, oleh sebabnya jangan kita menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, tetapi mari kita manfaatkan itu untuk bisa kita menanamkan kebenaran firman Tuhan dalam kebaktian kita pada malam hari ini. Nah, oleh sebabnya kita akan berbincang-bincang terkait dengan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang tertulis dalam Injil Markus pasal 11. Injil Markus pasal 11. Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian. Silakan menyimak dan membaca di Alkitabnya masing-masing, ya. Sekali lagi Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Yesus mengutuk pohon ara. Sekali lagi Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Sekali lagi ya, saya bacakan buat kita. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Puji Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita melihat teks dari ayat firman Tuhan ini, seolah-olah bahwa pohon ara itu punya kesalahan. Seolah-olah pohon ara itu punya kesalahan sehingga ia dikutuk. Padahal apalah taunya pohon ara? Dia hanya tumbuhan hidup. Ya, dia hanya bertugas menyerap sari-sari dari tanah sehingga ia bisa bertumbuh dan lalu berbuah. Lalu kita memperhatikan ayat ini, teks ini, seolah-olah ini besar sekali kesalahan pohon ara ini, sehingga sampai dia dikutuk, hingga sampai Yesus mengatakan bahwa jangan lagi ada memakan buahmu selama-lamanya. Ya, sangat disayangkan sekali Yesus melakukan itu. Kalau kita melihat secara manusiawi, Yesus tega sekali. Yesus tega sekali mengutuk pohon itu. Padahal
pohon ara itu, buah ara itu adalah kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang ada pada saat itu. Kebutuhan masyarakat orang-orang Betania. Tetapi begitu teganya, Yesus mengutuk pohon itu. Padahal sudah jelas bahwa belum waktunya pohon ara itu berbuah. Harusnya Yesus mengerti dong. Harusnya Yesus tahu dong. Masa dia nggak tahu? Gitu. Harusnya Yesus paham akan kondisi itu. Bahwa belum waktunya pohon ara itu berbuah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita lihat secara pandangan dan perspektif kita sebagai manusia, maka seolah-olah bahwa Yesus begitu tega dan kita mempertanyakan kesalahan dari pohon ara itu. Kalau kita mengatakan misalnya pohon ara itu kesalahannya tidak berbuah, lah belum waktunya berbuah. Bagaimana kita mengatakan pohon ara itu kesalahannya tidak berbuah? Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sebenarnya dalam teks ini ada message, ada pesan yang sebenarnya Tuhan sampaikan kepada para pembaca dan kepada para murid-muridnya. Ya, kalau kita melihat latar belakang dari kitab ini sebenarnya bahwa Injil Markus ini disampaikan kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma. Bukan orang Yahudi dan bukan orang Yunani, tapi orang non-Yahudi dan orang non-Yunani. Jadi disampaikan surat ini kepada orang-orang Roma atau orang-orang Italia yang ada di Roma. Untuk apa? Agar iman mereka dikuatkan. Agar kepercayaan mereka semakin teguh di dalam Tuhan. Agar mereka tetap kuat beriman meskipun dalam kesulitan, meskipun dalam kesusahan. Tetapi Markus mengirim surat ini kepada mereka di Roma. Dan salah satu teks yang ditulis oleh Markus adalah tentang pohon ara ini. Untuk apa Markus menulis ini? Untuk apa Markus menulis ini kepada orang-orang Kristen yang ada di Italia, yang ada di Roma? Untuk apa? Kan itu pertanyaan kritis kita terhadap teks ini. Untuk apa sih? Nggak penting-penting amat ini pohon ara ini di Markus tulis kepada orang-orang percaya yang ada di Roma. Nggak penting-penting amat. Apa dampaknya? Lalu apa korelasinya dalam kepercayaan mereka? Kan nggak ada menurut kita. Ya pohon ara yang nggak berbuah udah dikutuk selesai. Tetapi mari kita coba melihat Bapak Ibu teks ini dengan teliti dan dengan baik. Ya. Apa pesan Yesus kepada orang-orang percaya? Apa pesan Yesus kepada para pembaca hari ini tentang teks itu? Sehingga begitu pentingnya teks ini dimunculkan di dalam Injil Markus. Ya, kita tahu Injil Markus ini adalah Injil tertua atau kitab tertua di dalam seluruh Perjanjian Baru. Lalu apa pentingnya? Ya. Nah, mari kita coba lihat dengan sebaik mungkin, ya. Dalam teks 12 ya, dan 13 dikatakan begini, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus itu merasa lapar. Ya. Inilah teks pertama Bapak Ibu diceritakan Yesus itu lapar. Kita baca seluruh Injil, tidak ada teks ini yang menyatakan bahwa itu Yesus itu lapar. Tetapi Markus menyebutkan Yesus lapar. Coba. Begitu detailnya Markus melihat kondisi yang ada bahwa Yesus itu lapar. Artinya bahwa ini mendesak. Ini mendesak karena Yesus lagi dalam perjalanan ke pelayanan. Ya,
Makanya dikatakan keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania. Kita lihat kondisi ketika mereka ada di Betania. Apa yang terjadi di Betania, ya? Lalu Yesus merasa lapar. Ya. Yesus merasa lapar. Ya. Dalam sisi kemanusiaan Yesus, ya Yesus lapar gitu. Butuh makan, butuh energi dari makanan. Lalu ayat ke-13 yang mengatakan, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Dan dari jauh Yesus melihat ada pohon ara yang sedang berdaun, ya. Yang sudah berdaun. Ada pohon yang sudah berdaun. Dia melihat pohon itu, wah, rimbun nih pohonnya, mekar nih pohonnya. Dia sudah melihat dan sudah meneropong dari jauh, wah ini kita punya pengharapan nih kepada pohon ini. Kita punya harapan besar kepada pohon ini. Manakala saja kalau kita sudah sampai di sana, maka kita bisa mengurangi rasa lapar kita dengan menikmati buahnya. Manakala ketika kita menemukan pohon itu begitu rimbun daunnya, maka kita punya pengharapan, kita bisa mengurangi akan kesulitan kita. Apalagi kita sedang dalam perjalanan pelayanan. Jadi Yesus sudah berharap nih. Dia berharap. Dia memiliki pengharapan besar kepada pohon ini. Apalagi dengan status dan kondisi Yesus itu lapar. Ini kondisi yang tidak bisa ditunda. Ini kondisi yang tidak bisa dientar-entarin atau nantilah. Orang kalau udah lapar nih, apa yang terjadi kalau udah lapar? Yang penting jangan cari gara-gara. Cari gara-gara ditelan. Makanya dalam psikologi perkembangan ini, itu saya belajar di psikologi perkembangan, tentara Roma itu, kalau mereka mau puas, kalau mereka mau menang dalam peperangan, jangan kasih makan. Ya, jangan dikasih makan. Karena kalau dikasih makan, badannya berat. Mereka susah untuk bergerak. Ya. Dan kalau sudah makan tidak punya tujuan lagi. Tetapi kalau udah lapar, tujuannya apa? Kalau menang, bisa makan. Kalau menang, dapat upah. Nah itu, tentara Roma itu kalau berperang tidak makan. Ya. Ini Yesus sedang menaruh harapannya kepada pohon itu. Karena lapar. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ketika kita ada di dalam kondisi yang sulit, ketika kita ada di dalam kondisi yang begitu menderita, ketika kita ada di dalam kondisi yang sudah tidak ada lagi yang kita harapkan, lalu dalam satu titik ada satu secercah harapan yang membawa kita bahwa ini kita punya harapan di sini. Lalu apa yang kita rasakan Bapak Ibu? Apa yang kita lihat ketika kita ada satu jalan yang memberikan kita harapan itu, pengharapan itu, hati kita pasti senang, kita pasti tersenyum dan cepat-cepat kita meraih harapan itu. Dan itulah yang Yesus lakukan. Di dalam kesulitannya sedang lapar, lalu dia melihat ada pohon yang rimbun itu. Dia punya pengharapan dan dia senang dan dia segera menghampiri pohon itu. Kenapa? Karena dia punya tujuan, ingin mengenyangkan perutnya. Tetapi ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Wah, bayangin Bapak Ibu Saudara, harapannya luar biasa.
Ia mendekati pohon itu. Kalau saja aku mendapatkan sesuatu dari pohon ini. Kalau saja aku bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat pada pohon itu. Kalau saja aku bisa mendapatkan sesuatu yang menambah energi bagiku dari pohon itu. Lalu Yesus mendekati pohon itu. Yesus mendekati pohon itu lalu melihat. Dia melihat. Wah. Ketika dia mendekat lalu dia melihat pohon itu. Wah, rimbun sekali. Wow, wah dan wah. Dia memiliki satu kekaguman bagi pohon itu. Dia kagum dan dia melihat pohon itu. Wow. Ya. Tetapi waktu ia tiba di situ. Nah, masalahnya di sini. Tetapi waktu ia tiba di situ, disinilah titik persoalannya. Ketika pengharapan itu sudah kita taruhkan, lalu kita melihat dari jauh dan kita kagum dengan satu objek itu. Kita mengagumi satu objek itu dan kita melihat kita punya pengharapan. Tetapi Yesus, ya, tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa. Ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Apa rasanya Bapak Ibu kalau pengharapan itu tiba-tiba pupus? Kalau tiba-tiba pengharapan itu tidak terjawab? Ya. Dari awal Yesus sudah mengagumi pohon itu. Wow, rimbun sekali. Wow, besar sekali. Bahkan di bawah pohon yang rimbun itu orang bisa berlindung. Daunnya banyak sekali. Sehingga Yesus melakukan satu investigasi. Dia melihat, wah, mana tahu saja aku bisa dapat sesuatu dari pohon ini. Tetapi ketika Yesus tiba di sana dan dia ada di bawah pohon itu dan dia melihat dan sekeliling, lalu celengak-celinguk, lalu dia melihat dan dia mencoba meneliti dengan dekat dan dia coba melihat lagi dan dia coba melihat mana nih dan dia coba melihat dan mungkin saja dia berkeliling di sekeliling pohon itu, mana tahu saja minimal satu ada buah di situ. Minimal ada satu yang bisa dia dapatkan buah di sana. Lalu dia mulai melihat, wah, kok cuma daunnya? Ya, gimana sih? Padahal dari jauh. Karena begini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ketika pohon ara itu daunnya rimbun, ketika pohon ara itu daunnya lebat, maka itu diiringi dengan buah yang banyak. Makanya Yesus begitu heran, kok ada daunnya nggak ada buahnya? Makanya Yesus begitu penasaran dan ingin melihat. Yesus bukannya tidak tahu bahwa bukan tidak sedang musim buah ara. Enggak. Dia bukannya tidak tahu kondisi itu, tetapi permasalahannya dia melihat pohon ara itu ada daunnya yang rimbun, tapi nggak ada buahnya. Karena pada dasarnya kalau pohon ara itu daunnya lebat, maka itu diiringi dengan buahnya yang lebat. Sehingga Yesus dalam pengharapannya ingin menjangkau pohon ara itu, ingin memakan buah dari pohon yang rimbun itu. Ternyata
Yesus kena prank. Ini kan kena prank namanya. Bayangin pohon ara ngeprank Yesus. Kena prank dia. Dia sudah mendekati, dia sudah melihat dan begitu teliti. Satu pun tak ada buah di sana. Satu pun dia tidak melihat buah ada di pohon ara itu. Hanya daun. Daunnya untuk apa? Dimakan gak bisa. Ternyata ada satu kekecewaan terjadi di sana. Yesus kecewa betul terhadap pohon ara itu. Dia merasa diprank oleh pohon ara. Sehingga pada ayat ke-14 dia mengatakan, maka katanya kepada pohon itu. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Artinya pohon ara itu tidak akan berbuah lagi. Pohon ara itu tidak akan dinikmati orang banyak lagi. Dia hanya menjadi pohon biasa saja di sini. Tidak lagi menjadi pengharapan bagi orang lain. Tetapi dia hanya menjadi pohon yang biasa saja. Yang dimana nantinya pohon itu tidak lagi orang ada di bawahnya dan melihat-lihat. Tetapi orang hanya melihat, oh pohon ara udah lewat. Nah, terus lewat. Ya udah, yang begitu saja nggak ada gunanya. Kenapa? Udah nggak berbuah. Apalagi sudah dipastikan tidak akan berbuah selama-lamanya. Bapak Ibu saudaraku sekalian, apa kesalahan pohon ara? Salahnya di mana? Kenapa dia sampai dikutuk seperti itu? Apakah kesalahannya karena dia ngeprank Yesus? Bapak Ibu saudaraku sekalian, ada message yang sedang Tuhan berikan kepada para murid dan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Dia memberikan satu pesan. Lihatlah orang-orang Yahudi. Ya, kalau kita melihat perikop di atas, apa di perikop di atas? Ya, Yesus dialu-alukan di Yerusalem. Ya, orang-orang Yahudi, wow, Yesus dialu-alukan, Hosana, Hosana. Yes. Hosana bagi yang maha tinggi. Wah, mereka begitu memuji Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, bahkan mereka menaruh, mereka mempersiapkan jalan bagi Yesus, dan mereka memuji Yesus. Hosana, Hosana, Hosana bagi dia. Tetapi di waktu yang sama, di waktu yang sama di perikop yang terakhir, mereka juga yang menghancurkan kekudusan bait Tuhan. Di kehidupan yang sama mereka memuji Tuhan, dan di kehidupan yang sama juga mereka mengotori bait Allah. Apa yang Yesus lihat dari mereka? Wah, beribadah, wah mantap. Rajin ibadah, mantap. Kasih persembahan, wah luar biasa. Mereka tidak pernah memberikan persembahan. Mereka memberikan persembahan. Apa yang tidak dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Tuntutan-tuntutan hukum Taurat mereka melakukan. Apa yang tidak absen? Apa yang tidak pernah mereka lakukan? Semua dilakukan. Ketentuan-ketentuan dalam hukum Taurat mereka lakukan. Imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki. Firman Tuhan itu sudah di kepala. Sepertinya kalau melihat mereka, wah luar biasa, wah hebat sekali. Hukum Taurat itu sudah di kepala
semua, bahkan tanpa buka kitab saja, mereka bisa menyebutkan pasal mana, ayat di mana, dan siapa yang berbicara. Dengan mereka memakai jubah kebesaran mereka, dan kita melihat, wow, begitu mereka tumbuh sekali, begitu mereka punya daun yang luar biasa, mereka rimbun, mereka tumbuh dengan hebatnya. Orang melihat dari jauh, wow, orang-orang Yahudi ini orang-orang hebat. Orang melihat dari jauh, wah, Kayafas ini luar biasa, imam ini luar biasa, imam besar ini luar biasa. Mereka melakukan semuanya di dalam rumah ibadah. Terkadang kita terjebak dalam kondisi itu. Terkadang kita terjebak dalam keadaan itu. Ketika kita melihat seorang hamba Tuhan, wah, luar biasa. Ketika kita melihat seorang jemaatnya begitu rajin ke gereja, persembahannya luar biasa, tidak habis-habis. Lalu kita begitu mengagumi kondisi itu. Jangan-jangan dia hanya rimbun di dalam. Makanya saya punya pribadi tidak pernah mengagumi orang di awal. Orang begitu kagum dengan kondisi ini. Sehingga pesan ini Tuhan sampaikan, Yesus sampaikan, bukan hanya kepada murid-muridnya, tetapi kondisi orang-orang Yahudi pada saat itu. Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya, tuh, lihat mereka. Yang begitu rajin beribadah, yang begitu rajin memberikan persembahan, tetapi di kehidupan yang sama, mereka juga melakukan dosa. Mereka membawa persembahan. Ada apa yang namanya? Lembu. Mereka membawa domba, mereka membawa kambing, mereka membawa roti, mereka membawa burung terkukur untuk menebus mereka. Ibadah tidak pernah absen. Ibadah tidak pernah ada angka merah di daftar hadir mereka. Mereka rajin. Oleh karena hukum Taurat yang menuntut itu. Dan Yesus melihat kondisi itu. Dan dia sampaikan pesan itu kepada murid-murid. Hei, lihat. Mereka yang rajin itu nanti aku hakimi. Dan mereka tidak akan pernah mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Itulah pesan pohon ara ini. Lihat, aku melihat pohon ara ini dari jauh. Wow, begitu rimbunnya. Dari jauh, wow, luar biasanya. Tetapi ketika aku mendekat, aku tidak melihat satupun buah dari pohon ara itu. Apa yang Yesus lihat dari buah orang-orang Yahudi? Dia tidak melihat buah dari mereka. Mereka begitu sombong. Ada yang berdoa di jalan-jalan. Bahkan bayangkan di dalam teks Injil ini ada satu kondisi, hak orang miskin diambil. Wow, itu mengenaskan itu. Ada satu waktu hak orang miskin diambil. Kalau Bapak Ibu masih ingat tentang seseorang memberikan persembahan 2 peser. Hanya itu duitnya. Tinggal itu uangnya. Dia memberikan 2 peser itu dan itu uang terakhir. Belum tentu setelah dia kasih persembahan itu dia makan. Hanya oleh karena aturan para imam, datang ke rumah ibadah harus kasih persembahan. Haknya sebagai orang miskin diambil. Apa tanggung jawab dari imam-imam? Tidak ada tanggung jawab mereka. Mereka hanya mengambil persembahan, tapi mereka tidak memperhatikan jemaat yang miskin. Itulah kejamnya mereka. Maka ketika Yesus mengatakan bahwa persembahannya dia yang dirusak,
dia memberikan lebih besar daripada orang-orang lain. Iya, itu uang terakhir. Baru tentu setelah itu dia makan. Ya. Bayangkan, begitu banyak orang yang kagum dengan kondisi seperti itu. Ada orang yang begitu sombong dan angkuh, dia sudah merasa sudah melakukan semuanya kepada Tuhan, kepada Allah. Lalu mereka merendahkan. Bayangkan, begitu tumbuhnya sifat kesombongan pada saat itu dan keangkuhan. Tetapi di waktu yang sama, mereka begitu mengagung-agungkan hukum Taurat. Mereka begitu mengagung-agungkan Taurat. Mereka begitu mengagung-agungkan kitab mereka. Tetapi di waktu yang sama juga, mereka melakukan kesombongan dan keangkuhan. Makanya Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya, kalau engkau seperti itu, binasa kamu. Ya. Engkau tidak akan pernah mendapat bahagia. Dikutuk, pohon ara itu dikutuk dalam kondisi seperti itu yang sedang Tuhan berikan. Ya, orang-orang Kristen pada masa-masa sekarang ini ada begitu yang memiliki sifat seperti itu. Mereka melihat pendeta mereka, wah luar biasa, wah kesembuhan dalam nama Yesus, sembuh. Lalu mereka begitu kagum, waduh, wah memang pendeta kami itu. Mereka mengagumi pendeta. Harusnya yang dikagumi itu adalah Tuhan, bukan pendeta. Yang cilakanya adalah pendetanya juga tidak memberitahukan hal yang benar. Lihat TikTok sekarang. Ya. Lihat TikTok sekarang. Udah banyak begitu pendeta yang khotbah di TikTok. Bahkan ada satu pendeta yang, aduh, saya sebagai pendeta malu melihat pendeta itu. Ya. Saya sebagai pendeta saja malu melihat pendeta tersebut. Saya bilang, aduh, gini amat ya jadi pendeta ya. Harus minta ini ke apa? Ke penontonnya, kasih gift. Sampai mengemis seperti itu. Pendeta mengemis gift. Sampai joget. Udah nggak ada harga dirinya. Lalu dia khotbah, ngaco pun semua khotbah. Ya. Bayangin, sepertinya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, yang nonton itu hampir 100.000. Hampir 100.000 penontonnya. Pendetanya joget-joget. Udah pakai embel-embel itu lagi, ref pendeta. Ya, khotbah. Ya setelah dia nyanyi, joget-joget gitu, kayak gak ada harga dirinya, terus khotbah. Setelah khotbah, ya, give. Ya lumayan kan. Satu gift aja 100 rupiah. Ya. Kalau 500 aja penontonnya, kalau dia kasih 10 kali gift itu ada yang 100 koin, ada yang 200 koin, ada yang 500 koin. Ya. Kalau dia berikan topi-topi, itu 5.000 koin. Dan itu bisa diuangkan. Ini kan sama aja mengemis persembahan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bukan karena kita rajin ke gereja, lalu Tuhan begitu cinta kepada kita. Bukan karena kita rajin memberikan persembahan, lalu Tuhan begitu cinta kepada kita. Bukan karena kita sering melayani Tuhan di altar ini, lalu Tuhan begitu cinta kepada kita. Bukan karena kita sering khotbah dengan suara-suara besar di sini, dengan eksegesis hermeneutika yang luar biasa, lalu Tuhan begitu cinta kepada kita. Enggak. Karena kita melakukan itu semua karena memang harus.
karena memang harus. Apalah arti kita di hadapan Tuhan? Sebenarnya kita tidak punya arti sama sekali. Tapi Tuhan memberikan kita satu makna ketika kita hadir di hadapan. Kita jemaat Grand Wisata, GPI Grand Wisata, jangan hanya rimbun dari luar. Tuhan menuntut satu buah kepada kita. Jangan ngeprank Tuhan. Jangan ngeprank Yesus, jangan ngeprank Tuhan. Tuhan, kalau nanti, wah ini nih, biasanya itu lagi gitu. Kalau nanti saya dapat kerjaan, Tuhan, nanti kalau saya sudah dapat kerjaan, saya tidak akan mengabaikan pelayanan. Tapi ketika mulai kerja, mulai banyak pekerjaan, mulai menumpuk pekerjaan, mulai itu bertumpuk pekerjaannya di kantor, mulai mikir. Yang pertama, capek. Yang kedua, sibuk. Yang ketiga, gak ada waktu. Apa enggak sibuknya Pak Majur? Oh, sibuk banget. Berangkat pagi, berangkat gelap-gelap ya Pak? Pulang gelap-gelap. Tapi masih punya waktu untuk kalau kita jawaban untuk menyampaikan firman. Bisa. Ya, nggak ada waktunya Pak karena kerjaan tuh begitu. Emangnya nggak ada waktu istirahat? Tidak mungkin kantor itu, dia karyawan itu non-stop kerja dari jam 9 sampai jam 6, nggak ada waktu makan siang. Pasti ada. Ya. Makanya kalau saya berdoa ingin diberikan pekerjaan sama Tuhan, saya nggak pernah memberikan embel-embel. Tuhan, kalau saya nanti dapat pekerjaan, saya begini enggak. Takutnya saya tidak bisa menepati janji itu. Tuhan, kelihatannya begitu rimbun, dilihat dari jauh menarik, dilihat dari jauh menawan, dilihat dari jauh akan kita bisa berharap dari orang ini. Kita punya pengharapan dari orang ini. Kita bisa mengandalkan orang ini. Tetapi ketika kita dekat, ketika kita mulai akrab, ketika kita mulai melihat, ketika kita mulai berinteraksi satu dengan yang lain, waduh, orang ini nggak bisa dipakai. Orang ini nggak berguna. Di luar ekspektasi. Makanya marilah kita berguna. Ya. Jangan hanya dari luar kita terlihat rimbun. Jangan hanya dari luar orang melihat kita kagum. Jangan hanya dari luar orang melihat kita, wow ini luar biasa. Wow Pak Pendeta ini luar biasa. Wow jemaat GPI Grand Wisata ini luar biasa. Wow Pak Guru ini luar biasa. Tetapi sampai pada titik tertentu orang mengatakan nggak ada gunanya. Nggak berguna, nggak bisa diandalin. Ya. Jangan sampai kita seperti pohon ara. Tuhan mengatakan tidak ada lagi yang menikmati buahmu selama-lamanya. Jangan sampai terjadi kepada kita seperti itu sampai selama-lamanya. Kau nggak akan dapat kesempatan. Ya. Kami berdua dengan istri, kami selalu kalau diberikan pelayanan kayak haram untuk menolak, terkecuali kalau udah sakit, tepar. Ya, kemarin saya menolak itu karena saya sakit sepanjang minggu.
Saya ngomong ke Dasma, tolong gantikan, nggak bisa bangkit itu. Nah, tapi kami kayaknya kata-kata tidak bisa itu sesuatu yang tidak bisa keluar dari kami. Karena prinsipnya adalah orang berharap kita melayani. Ya? Kagumlah dengan Kristus, karena Kristus tidak pernah nge-prank kita. Jangan kagum dengan manusia. Ya. Ada satu ayat yang mengatakan, terkutuklah orang yang, nah, itu kan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kagumlah dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kagum kepada saya, jangan kagum kepada Pak Gembala, jangan kagum kepada Pak Guru. Tapi kagumlah kepada Sang Kristus, Juru Selamat itu. Karena hanya Dialah yang tidak pernah nge-prank kita. Hanya Dialah yang tidak pernah menipu kita. Hanya Dialah satu-satunya yang tidak pernah memberikan, yang tidak membuat kita PHP. Apa PHP dasar? Memberi harapan palsu. Ya. Kita sering mem-PHP Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah PHP kita. Dan itu ditulis di dalam Timotius. Meskipun kita tidak setia, tetapi Dia tetap setia. Luar biasa loh. Ya. Melalui firman ini, Tuhan berpesan kepada kita. Ya, Tuhan berpesan kepada kita bahwa yang dibutuhkan Tuhan itu adalah bukan rimbunnya kita, bukan kekagumannya orang kepada kita. Yang dia butuhkan itu adalah buah. Itu yang Tuhan cari. Ya, Tuhan melihat engkau rimbun, tetapi yang Tuhan cari, yang Tuhan butuhkan ketika dia dekat adalah buahnya ada di mana. Di mana buahnya? Dia cari itu. Dia cari buah. Ya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Yesus menginginkan agar kita sebagai murid itu berbuah. Sebagai umatnya berbuah. Sebagai sahabatnya berbuah. Itu yang dia inginkan. Hanya itu kok yang dia inginkan. Buah itu. Ya. Hanya buah itu yang Tuhan inginkan. Tidak ada yang lain. Ya. Jangan hanya sebatas lip service. Permainan bibir gitu. Kayak ngomongnya kayak public speakingnya luar biasa. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah buah. Tuhan butuh buah. Bukan kata-kata manis. Makanya banyak di apa itu? Di Reels atau di TikTok ditanya, bagaimana kalau buaya berbicara? Bagaimana kalau buaya berbicara? Saya nanti datang ke kosku ya. Itu tuh buaya, kata-kata manis. Jangan berkata manis, Tuhan gak butuh itu. Tuhan butuh buah. Ya. Makanya berbuahlah. Jangan hanya berdaun. Jangan hanya berdaun. Berdaun boleh, tapi juga harus berbuah. Ya. Sembari daun itu rimbun, buah juga semakin bertumbuh. Nah, oleh sebabnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, mari, ya, kita keluarkanlah nilai-nilai buah itu. Ya, kalau kita benar-benar memang milik Kristus, maka buah itu pasti akan terlihat dari kepribadian kita.
Maka itu berbuahlah, jangan hanya berdaun dan jangan ngeprank Tuhan. Ya. Jadi pembicaraan kita adalah jangan ngeprank Tuhan. Di prank Tuhan itu, jangan ngeprank. Tetapi yang Tuhan butuhkan dalam hidup kita adalah berbuah. Ya. Di dalam Matius dia katakan bahwa kiranya hidup kita melahirkan buah-buah pertobatan. Berbuah. Mari kita sama-sama berbuah. Mari kita sama-sama juga. Mari sama-sama kita menumbuhkan daun kita. Mari juga kita sama-sama menumbuhkan buah kita. Tetapi yang perlu kita ingat adalah Tuhan tidak mencari daun, tapi Dia mencari buah dari kita. Mungkin kita pintar, mungkin kita hebat, mungkin kita dalam menyampaikan firman Tuhan orang terkagum-kagum, tetapi itu hanya rimbunnya daun. Tetapi yang Tuhan butuhkan adalah buah dari yang kita sampaikan itu. Itu yang Tuhan cari. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan akan terus tertanam dalam hidup kita, dan itu akan berbuah dalam setiap kehidupan kita.